Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Permana, NPM 193521-079 dari kelas A2 Administrasi Niaga semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama, pengertian analisis rasio keuangan. Secara umum, analisis rasio diartikan sebagai analisa untuk mengetahui hubungan-hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca dan individu atau kombinasi dari keduanya. Menurut Mahmud M. Hanadi, analisis rasio adalah penggabungan yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Analisis rasio merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Dengan kata lain, di antara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan di bidang keuangan adalah analisis rasio keuangan. Dalam dan kawan-kawan, tujuan dari analisis rasio adalah untuk membantu manajer finansial memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia dan sifatnya terbatas. Kemudian, jenis-jenis analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi, dan likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang dimiliki. Dua faktor yang digunakan dalam rasio untuk mengukur likuiditas perusahaan, aktiva lancar dan utang lancar. Yang disebut liquid adalah perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan jika tidak mampu disebut illiquid. Yang kedua, rasio leverage. Rasio leverage digunakan untuk mengukur besarnya dana untuk menanam modal oleh para pemilik dengan proporsinya dengan dana yang diperoleh dari para kreditur perusahaan. Rasio leverage dihitung dengan dua cara. Pertama, risiko utang diukur dari sudut laporan rugi laba. Kedua, data neraca diamati dan digunakan untuk dapat mengetahui jumlah dana dan proporsi pinjaman yang digunakan perusahaan. Kemudian yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh efektivitas penggunaan dana yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan hasil akhir yang telah dicapai dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Kemudian, keunggulan dan keterbatasan analisis rasio keuangan. Analisis rasio ini memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut seperti diuraikan oleh Sofyan Shafii Harahaf. Antara lain, 1. Rasio merupakan angka-angka dan ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Keempat, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Kelima, menstandarisir ukuran perusahaan. Keenam, lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya, melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau times berikutnya. 7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi yang akan datang. Kemudian, adapun keterbatasan analisis rasio menurut Sofyan Shafii Harahaf ini antara lain adalah
kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Kemudian, keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan juga menjadi keterbatasan analisis ini, seperti bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung taksiran yang dapat dinilai biasa atau objektif. Kemudian, nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dari rasio adalah nilai perolehan, bukan harga pasar. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio. Kemudian, metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, maka akan menimbulkan kesulitan bagi menghitung rasio. Jika ada yang tersedia tidak sinkron, maka akan kesulitan dalam menghitung. Jika dua atau lebih perusahaan dibandingkan teknik dan metode yang diambil berbeda, maka perbandingan dapat menimbulkan kesalahan. Kemudian, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang siapa pemakai rasio keuangan. Analisis yang berbeda akan memilih jenis rasio yang berlainan, tergantung pada siapa yang menggunakan rasio tersebut. Menurut Budi Raharjo, menyatakan bahwa pengguna rasio keuangan dapat dibedakan menjadi intern, yaitu manajemen itu sendiri untuk mengetahui perkembangan perusahaan, namun posisi relatif terhadap perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Kemudian pihak ekstern, yaitu dapat dibedakan menjadi kreditur yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang dapat diklasifikasikan menjadi kreditur jangka pendek dan kreditur jangka panjang. Kreditur jangka pendek merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberi pinjaman kepada perusahaan dalam jangka pendek atau yang pinjam akan segera jatuh tempo. Kreditur jangka pendek ini akan lebih menekankan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau lebih tertarik pada likuiditas. Kreditur jangka panjang merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman jangka panjang atau memegang obligasi yang di lingkungan perusahaan. Kreditur jangka panjang akan menekankan pada keberlangsungan persyaratan bunga maupun pokok pinjaman. Mereka lebih menekankan pada solvabilitas dan profitabilitas. Kedua, investor atau pemegang saham sebagai tambahan terhadap likuiditas. Penanam modal juga memperhitungkan kebijakan perusahaan yang mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di pasaran. Penggunaan rasio keuangan. Pada dasarnya, macam atau jumlah angka-angka rasio banyak sekali karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisis. Namun, demikian angka-angka rasio yang pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu penggolongan berdasarkan sumber data. Rasio-rasio neraca, yaitu rasio-rasio yang disusun yang bersumber atau yang berasal dari neraca. Kedua, rasio-rasio laporan laba rugi atau rasio yang berasal dari laporan laba rugi. Ketiga, rasio-rasio antar laporan, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data berasal dari laporan laba rugi. Penggolongan berdasarkan tujuan penganalisis. 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio solvabilitas. 3. Rasio rentabilitas. 4. Dan rasio lain yang sesuai dengan kebutuhan penganalisis. Menurut Mamduh M. Hanafi, rasio keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Rasio likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua, rasio aktivitas, yang menunjukkan sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Yang ketiga, rasio solvabilitas, mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.